Wanita ini sebenarnya adalah pembunuh elit yang sengaja pura-pura jadi amatir di depan pacarnya sendiri. Sang pacar pun tersenyum nakal lalu mulai pamer keahlian menembaknya. Saat semua sasaran berhasil kena, Pete membual bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Hal ini langsung memicu jiwa kompetitif Jolie untuk bertindak. Dia segera mengambil senapan dan mengenai semua target dengan sangat akurat. Pete pun terkejut melongo dan bertanya di mana dia belajar menembak seperti itu. Pete sama sekali tidak menyadari bahwa pacar seksinya ternyata seorang pembunuh bayaran profesional seperti dirinya. Beberapa bulan sebelumnya, saat Pete sedang menunggu target pembunuhan di sebuah hotel di Kolombia, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pasukan FBI menyerbu masuk dan mulai memeriksa tamu yang menginap sendirian. Pete pun segera menjadi sasaran mereka. Saat itulah Jolie bergegas masuk ke lobi hotel dan melirik Pete dengan penuh perasaan. Tatapan mereka bertemu dan dalam sekejap mereka saling memahami maksud satu sama lain. Ia menyembunyikan pistol, lalu mereka berpura-pura jadi kekasih dan pergi. Itulah pertemuan pertama mereka. Usai lolos dari maut, keduanya merayakan di bar. Meski tak tahu latar belakang masing-masing, mereka pun saling berpelukan. Setelah malam itu, Julie terbangun dan mendapati Pete tak ada membuatnya kecewa. Namun Pete kembali membawa sarapan. Julie memakai bunga pemberian Pete dan mereka berciuman. Sadar telah menemukan belahan jiwa, tak lama kemudian mereka menikah. Awalnya, pernikahan pasangan serasi ini dikira sempurna. Namun 2 tahun berlalu, gairah memudar dan hidup mereka jadi hambar. Pete selalu pulang tepat waktu, memakai cincin dan menghapus noda darah di bajunya. Sang istri menyiapkan makan malam melimpah, tapi mereka hanya berbincang seadanya. Saat Julie memamerkan tirai pilihannya demi pujian, Pete malah mencelanya. Jelek, kembalikan saja. Aku tidak suka. Malam itu dapat tugas mendadak. Julie mengenakan pakaian serba hitam dan memberitahu Pete bahwa dia harus kembali ke kantor untuk mengurus urusan bisnis. Pete yang sudah terbiasa tidak banyak bertanya. Namun, tak disangka, begitu Julie pergi dengan mobilnya, Pete juga segera keluar rumah. Julie tiba di depan sebuah klub mewah dan setelah melewati pemeriksaan dari penjaga keamanan, dia dibawa masuk ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian, seorang pria berbaju mandi keluar dari kamar mandi. Di hadapan pria asing itu, Julie melepas mantel tebalnya, memperlihatkan lingerie seksi, dan mulai bermain peran layaknya Zhou Yu dan Huang Gai. Namun saat pria itu baru saja mulai menikmati situasinya, Dia tenang memakai jaket, lalu mencantolkan tali ransel di pagar balkon tua. ia langsung melompat dari atap gedung setinggi ratusan meter. Dengan tas tangan yang dikendalikan berubah menjadi tali, mendarat dengan anggun dan mulus. Setelah itu, ia naik taksi dan sementara waktu meninggalkan lokasi. Sementara itu, Pete juga tiba di sebuah bar. Ia awalnya mencari toilet, namun malah masuk ke sebuah ruang kecil di mana kebetulan sedang akan dimulai sebuah permainan judi. Melihat mereka kekurangan satu orang, Pete pun duduk di meja permainan. Beberapa putaran berlalu, Pete sudah akrab bermain dengan para pria besar itu, seolah-olah mereka adalah saudara dekat. Tiba-tiba seseorang masuk. 3 orang tadi memang menunggunya, dan dia adalah target Pete. Pete sigap mencabut pistol dan langsung menghabisi keempatnya. Saat Julie sampai di rumah, Pete sudah pulang. Julie bersembunyi di balik lemari, tapi Pete tidak mendekat. Tengah malam, keduanya menerima tugas organisasi bersamaan. Seperti biasa, mereka saling merahasiakannya. Julie berdalih ayahnya sakit, sementara Pete beralasan ada urusan dinas mendadak. Besoknya, Pete membawa koper ke gudang rahasia di sudut halaman yang berisi berbagai senjata, amunisi, dan uang tunai. Saat Pete pergi, Julie langsung terjaga menuju dapur dan memasukkan kode ke oven untuk membuka gudang senjata otomatisnya. Sementara itu, Pete sudah di kantor memeriksa detail misinya. Targetnya adalah penyelundup Meksiko bernama Tank. Julie juga menerima perintah membunuh target yang sama dengan Pete. Karena Tank dikawal FBI melintasi perbatasan Meksiko AS, jalan gurun di perbatasan menjadi lokasi terbaik. Julie tiba duluan dan memasang bom berkekuatan tinggi di jalur konvoi. Saat menunggu di pos pantau, tiba-tiba Pete datang mengendarai mobil off-road dan menerobos masuk ke area ranjau yang sudah ia siapkan. Ia melaju kencang menerjang barikade. Bom terpicu tapi target belum dijangkauan. Julie menghentikan bomnya manual. Lewat teropong, ia melihat pria itu kencing di pinggir jalan. Karena bertopi dan berkacamata, Julie mengiranya pejalan kaki biasa. Saat pria itu mendekat membawa peluncur roket, barulah Julie sadar dia pembunuh bayaran. Julie langsung menembaknya. Beruntung Matt memakai rompi anti peluru. Marah diserang tiba-tiba, Matt membalas dengan menembakkan roket ke arah markas. Tembakan itu memicu pagar jebakan Julie, membuat semua orang pingsan. Konvoi target nyaris terkena ledakan, namun misi mereka gagal karena saling mengganggu. Di markas, Matt menyerahkan komputer temuan ke hacker. Hasil analisis menunjukkan alamat tujuannya adalah Shaxing Technology. Saat tiba di sana, Matt terkejut menemukan nama istrinya, Julie, terdaftar sebagai presiden perusahaan tersebut. Mengingat punggung familiar itu, Matt mulai curiga. Saat bersamaan Julie menyelidiki pembunuh misterius itu. Usai memeriksa CCTV, ia sadar gerak-geriknya mirip Matt. Pasutri itu pulang ke villa dengan pikiran masing-masing. Cinta mereka pun berganti curiga. Bahkan percakapan mereka kini penuh aksi saling menguji. Saat Julie pergi, Matt menyembunyikan pisau kecil di saku. Julie datang membawa daging, dan suara pisau menggores piring terdengar. Matt buru-buru maju merebut pisau itu untuk membantu. Namun Julie malah menghunus pisau panjang dari balik celemeknya, lalu tersenyum lebar memotong roti. Matt hanya pasrah, memotong daging dan memakannya. Tapi Matt merasa rasa dagingnya aneh. Ia tak berani menelan dan hanya berpura-pura, lalu menyembunyikan daging itu di balik taplak meja. Sambil menuangkan anggur untuk Julie, ia sengaja menjatuhkan botolnya. Tak disangka Julie menangkap botol itu tanpa menoleh. Tes ini memberi mereka jawaban, hingga Julie
melepaskan botol itu dan membiarkan anggurnya tumpah. Lalu, Setelah itu, Matt keluar kamar membawa pistol, namun Julie justru langsung tancap gas meninggalkan villa tersebut. Matt pun segera mengejar lewat jalan pintas hingga akhirnya dia berhasil mendahuluinya. Sialnya, Matt malah terjepit di antara pagar dan pistolnya tak sengaja meletus hingga mengenai kaca mobil. Julie yang sangat marah kemudian langsung memacu mobilnya dengan kencang ke arah Matt. Beruntung sekali, Matt sempat melompat pada saat yang tepat sehingga dia tidak sampai tertabrak mati. Dia menempel di bawah mobil seperti katak untuk menjelaskan alasannya. Dia bahkan memecahkan kaca lalu masuk, tapi Julie langsung melompat keluar tanpa memberinya kesempatan bicara. Matt benar-benar bingung hanya bisa melihat Julie pergi menjauh darinya. Setelah kejadian tersebut, Matt dan Julie tidak kembali ke villa dan pergi ke tempat masing-masing hingga sulit tidur. Besoknya, Julie membawa satu mobil penuh pekerja roti untuk membersihkan villa. Saat Matt pulang, ia mendapati rumahnya berantakan dan gudang senjatanya dijarah habis. Karena kesal, Matt menyusup ke kantor Julie untuk membalas dendam. Namun, Julie sudah memantaunya lewat kamera pengawas. Mereka pun terlibat dalam adu mulut yang penuh dengan godaan. Julie mengancam akan meledakkan bom dari lantai 70. Tapi Matt sama sekali tidak merasa panik setelah mendengarnya. Ia yakin Julie takkan sekejam itu karena mereka masih suami istri. Julie awalnya hanya berniat menakuti Matt, tapi seorang karyawan justru langsung menekan tombol peledak. Di tengah kobaran api, tali putus dan lift terjun bebas dari lantai 70, menciptakan kepulan asap di dasar gedung. Ekspresi tenang Julie langsung lenyap, digantikan oleh wajah penuh kepanikan. Ia dengan cepat turun ke bawah gedung untuk memeriksa keadaan, namun lift itu sudah menjadi puing-puing, dan suaminya diperkirakan sudah hancur lebur. Pada saat yang sama di lift lain yang tak jauh dari sana, Matt ternyata duduk dengan selamat. Ternyata, sebelum menyusup ke gedung, ia sudah menukar rekaman CCTV. Kedatangannya kali ini sebenarnya hanya untuk menguji Julie, namun tak disangka Julie benar-benar berniat membunuhnya. Di tengah kesalahpahaman yang terus berkembang, di tengah suasana restoran yang penuh kenangan, Julie sendirian datang ke tempat Matt melamarnya sambil menangis. Saat mengenang masa indah, sepasang tangan besar yang sangat dia kenali tiba-tiba menuangkan anggur. Kesedihan Julie seketika berubah menjadi keceriaan. Ternyata Pete sudah menduga langkahnya. Ia menggunakan alat profesional untuk memanipulasi rekaman ledakan lift agar terlihat selamat. Karena Pete tak terluka, permainan mereka berlanjut. Pete pun mengajak Julie berdansa, dan dengan penuh kebahagiaan keduanya kembali memulai babak baru saling menguji. Pete beralih taktik dan berhasil ambil pisau di paha Julie. Julie membalas dengan melepas pistol di kaki Pete. Mereka lalu debat soal cerai mereka. Pete salahkan Julie karena jadikan nikah kedok identitas. Tapi Julie sebut Pete yang selalu lari. Tiba-tiba Julie lari ke kamar mandi lantai 2, tapi Pete tahu ada yang aneh. Benar saja, terjadi ledakan di sana. Saat Pete mau mengecek, Julie sudah menyelinap kabur dengan santai. Saat Pete keluar, seorang pria bilang ada suara detak di tubuh Pete. Pete segera lepas jaket dan buang ke tempat sampah. Seketika tong sampah itu meledak hebat. Sepertinya Julie benar-benar ingin membunuhnya. Geram, Pete segera membawa mobilnya melaju cepat ke rumah. Ia lalu menelepon Julie, menyuruhnya pulang demi penyelesaian akhir. Saat tenang, Pete menelepon Julie lagi. Ia bilang Julie bukan musuhnya dan menikahinya murni karena cinta. Meski itu jujur, Julie tetap acuh. Ia menyebut Pete target tertampannya, artinya duel tak terelakkan. Pete tiba di rumah, tapi tak disangka Julie dari arah berlawanan justru menabrak mobil mereka. Setelah itu, misi bunker gagal. Pete terpaksa tinggalkan mobil dan menyelinap ke belakang. Tak disangka, Julie berjaga di pintu dengan senapan. Jadi Pete cari jalan lain. Ia pecahkan kaca jendela lantai 2. Setelah aman, ia masuk. Lalu ia ambil pistol di balik lukisan dan menyisir rumah. Di dekat tangga, Pete gunakan cermin untuk mengintip sudut. Detik berikutnya, Pete hampir dijebak Julie. Pura-pura terluka, lalu dengan cepat bangkit dan melancarkan serangan balik. Dengan keunggulan senjata, Julie segera menyerang dari balik dinding. Namun semua serangannya berhasil dihindari Pete dengan anggun. Pada saat yang sama, Pete yang sedang bersiap untuk mengepung dari belakang, tanpa sengaja menabrak sebuah cangkir teh. Meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menangkap badan cangkir itu, tutupnya tetap saja jatuh ke bawah. Setelah mengetahui posisi Pete, Julie segera berbalik arah. Pete yang sudah tidak punya jalan keluar, terpaksa melompat masuk ke dapur sebelah. Untungnya, lemari es buatan Tiongkok mereka cukup kokoh, sehingga dengan mudah menahan tiga peluru yang ditembakkan Julie. Sementara itu, Pete juga sudah kehabisan peluru. Ia membuka laci, lalu mengeluarkan sebilah pisau dapur dan melemparkannya dengan keras ke arah Julie. Tak lama kemudian, ia langsung menarik paksa selang gas. Begitu Julie selesai mengganti magazin dan kembali menembaki dapur, seketika itu juga percikan api memicu asap tebal memenuhi ruangan. Sementara itu, Pete keluar dari dapur dan langsung berduel sengit dengan Julie. Meski awalnya diunggulkan secara fisik, Pete justru tak terduga terkena pukulan keras di kepalanya. Mereka terus bertarung selama belasan ronde tanpa ada yang mau mengalah. Pada saat yang krusial, keduanya serentak mengambil senjata di lantai. Namun setelah saling menatap sejenak, Pete yang merasa tak tega akhirnya memilih untuk menurunkan senjatanya lebih dulu. Melihat Julie yang menangis, Pete menepis pistol dari tangannya, lalu mereka berpelukan erat. Saat tetangga dan polisi datang mengecek, mereka melihat keduanya rukun kembali. Karena tidak saling membunuh dalam 48 jam, mereka melanggar aturan organisasi. Kini, kedua organisasi mengirim pembunuh untuk menghabisi nyawa mereka berdua.
Rumah mereka diledakkan, memaksa mereka kabur dari kejaran organisasi. Sambil membalas serangan musuh di mobil, mereka bermain jujur atau tantangan. Akhirnya, semua pengejar tewas di tangan mereka. Sadar harus bertindak, mereka mencari target utama kedua perusahaan. Keduanya menemukan tank, yang ternyata masih anak-anak. Organisasi sengaja menjebak mereka karena sudah tahu hubungan keduanya. Berharap mereka saling menghabisi demi nama baik organisasi. Kini mereka berhenti bersembunyi dan memilih melawan balik. Di Mal, mereka bertarung hidup mati melawan para pembunuh kiriman. Usai mengalahkan musuh dan meraih cinta, pasangan tak boleh meragukan takdir. Tanpa kejujuran, perjuangan mereka sia-sia dan pernikahan akan hancur.